Kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang struktur kalimat dalam bahasa Arab. Sebelum ini kita sudah mempelajari tentang struktur kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar dengan contoh kalimat berupa huwa mudarisun. Kata pertamanya terbuat dari domir yang bermakna subjek. Dan sebelum ini juga kita sudah bahas tentang kalimat yang strukturnya terdiri dari domir kepemilikan tanpa diawali oleh la. Contohnya kemarin kita menggunakan kalimat madrasatuhu kabiratun. Madrasatuhu itu ada hu. Kalimat yang terdiri dari madrasatu kabiratun sama madrasatuhu adalah mubtada'nya dan kabiratun adalah khabarnya. Tetapi gabungan kata madrasatuhu itu kemarin sudah kita pelajari, masing-masing ada namanya. Madrasatu adalah mudhof dan hu adalah mudhof ilaihnya. Mudhof adalah kata pertama dan mudhof ilaih adalah kata yang kedua. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bahasan kita tentang struktur kalimat yang terbuat dari domir kepemilikan yang diawali oleh la yang bermakna mempunyai. Contohnya kalimat lahu madrasatun. Lahu madrasatun, perhatikan, ini ada lam yang bermakna memiliki dan hu yang bermakna nya atau dia. Karena kalimat di atasnya adalah huwa, maka kita lanjutkan kalimat berikutnya dengan contoh menggunakan hu. Huwa lahu. Kalau anta laka, kalau ana li. Kalau huwa berarti lahu. Dari segi mana lahu madrasatun ini artinya adalah lahu dia mempunyai sekolah. Itu dari segi makna. Lalu bagaimana struktur kalimat ini dalam bahasa Arab? Apakah sama dengan struktur kalimat sebelumnya, yakni huwa mudarisun dan yang kemarin madrasatu kabiratun? Baik. Kalau kalimat yang di atas huwa mudarisun, huwa ini kan namanya mubtada. Mudarisun kan namanya khobar. Ingat rumusnya, mubtada adalah setiap kata yang berada di awal kalimat, sedangkan khabar adalah setiap kata yang datang setelah mubtada. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalimat lahu madrasatun? Apakah namanya sama dengan kalimat yang di atasnya? Nah, baik. Sebelum kita bahas apa nama dari masing-masing lahu madrasatun dari segi struktur kalimat, maka sebelumnya kita ingin jelaskan tentang lahu terlebih dahulu. Perhatikan kata yang terdiri dari la sama hu ini. Lahu. Lahu ini ketahuilah terdiri dari dua kata, yakni lam dan hu. Lam dan hu. Nah, meskipun la itu satu huruf, itu sebenarnya sebuah kata. Dan hu meskipun satu huruf juga sama, itu adalah sebuah kata. Dan dalam bahasa Arab, kalau kita menemukan huruf atau kata la atau li, itu disebut dengan huruf jar. Harful jar. Harful jari atau huruf jar. Bahasa Arabnya disebut dengan harful jari. Dalam istilah bahasa Indonesia biasanya disebut dengan huruf jar. Li, la itu namanya huruf jar. Nah, lalu bagaimana dengan hu? Baik, kalau li atau la itu disebut dengan harful jar atau huruf jar, maka hu namanya disebut dengan majrur. Teorinya begini, setiap ada huruf jar, maka kata sesudahnya disebut dengan majrur. Lahu, la disebut huruf jar, hu disebut majrur. Contoh yang lain misalkan kata laka, la disebut dengan huruf jar, ka disebut dengan majrur. Lana, la adalah huruf jarnya, na adalah majrurnya. Lakunna, la adalah huruf jar, kunna adalah majrur. Kesimpulannya, kalau ada huruf jar, maka kata sesudahnya disebut dengan majrur. Huruf jar dan majrur itu selalu berpasangan
dan selalu berbarengan. Setelah jar, pasti majrur. Sama dengan mudhof dan mudhof ilaih yang kemarin kita bahas. Setelah mudhof, berarti mudhof ilaih. Setiap ada mudhof, maka sesudahnya ada mudhof ilaih. Nah sekarang, setiap ada jar, maka sesudahnya ada majrur. Jar, majrur, mudhof, mudhof ilaih. Begitu pasangannya. Nah, lalu pertanyaannya, apa perbedaan antara jar majrur dan mudhof, mudhof ilaih? Baik, kita tuliskan terlebih dahulu. Kemarin kita ambil contoh misalkan madrasatuhu. Madrasatu kabiratun. Madrasatu kabiratun, ini kan ada unsur hu. Hu ini juga sama. Lahu kan ada hu juga, sama-sama hu, ini hu. Nah, perhatikan perbedaannya. Lahu ini diawali oleh la dan hu. Sedangkan madrasatu diawali oleh madrasatu dan hu. Nah, meskipun ini hu dan ini juga hu, sama-sama hu ujungnya, tetapi ada perbedaan. Kalau yang ini lahu, la itu adalah sebuah huruf yang disebut dengan huruf jar. Sedangkan madrasatu itu adalah sebuah kata benda. Sebuah kata benda. Madrasatun itu benda. Masjidun itu benda. Baitun rumah itu juga benda. Nah, madrasatun adalah benda, sedangkan la itu adalah sebuah huruf. Sebuah huruf. Nah, karena la itu adalah sebuah huruf, maka ini ada perbedaan dengan madrasatun. Kalau madrasatun adalah sebuah kata benda, sedangkan la itu adalah huruf jar, maka namanya berbeda. Kalau lahu namanya jar dan majrur, kalau madrasatu namanya mudhof dan mudhof ilaih. Maka mudhof dan mudhof ilaih adalah gabungan dua kata, di mana kata pertamanya adalah kata yang bermakna benda atau kata yang bermakna lainnya. Misalkan profesi. Contoh tilmidun, murid. Muridnya tilmiduhu. Atau yang lain, tobibun, dokter. Dokterku, tobibi. Atau yang lainnya lagi, contohnya misalkan muhandisun, insinyur. Insinyurmu, muhandisuka. Nah, muhandisun adalah profesi. Tobibun adalah profesi. Tajirun, pedagang, juga profesi. Nah, kalau dhamir hu ini digabung dengan kata yang bermakna benda atau profesi, maka namanya adalah mudhof dan mudhof ilaih. Sedangkan lahu, la ini adalah huruf jar. Maka kalau dhamir diawali oleh huruf jar, maka namanya adalah jar dan majrur atau harf jar dan majrur. Jadi kesimpulannya, lahu itu terdiri dari harful jar dan majrur atau disingkat menjadi jar dan majrur. Sedangkan madrasatu itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Perbedaan antara mudhof ilaih dengan jar majrur, kalau jar majrur diawali oleh sebuah huruf, yakni contohnya adalah li atau la. Sedangkan mudhof dan mudhof ilaih, kata pertamanya adalah berupa kata yang bermakna benda atau kata yang bermakna lainnya, seperti profesi atau status. Sedangkan jar majrur, kata pertamanya merupakan huruf jar. Di sini contohnya adalah huruf jar li. Dan huruf jar itu banyak. Tapi kita kali ini mempelajari satu dulu, yakni la atau li. Sehingga kalau ada kalimat yang diawali oleh jar dan majrur, maka struktur kalimatnya berbeda dengan kalimat yang seperti di atas ini dan yang di bawahnya. Kalau ada kalimat yang diawali oleh jar majrur, maka struktur kalimatnya lahu bukan sebagai mubtada meskipun di awal kalimat, dan madrasatun bukan sebagai khobar meskipun di akhir sebuah kalimat. Lalu bagaimana? Nah, ketahuilah
kalau ada kalimat yang diawali oleh jar majrur, maka jar majrur inilah justru yang menjadi khobarnya. Khobar. Saya ulangi. Kalau ada kalimat yang diawali oleh jar majrur, maka jar majrur inilah yang disebut sebagai khobarnya, bukan mubtada. Meskipun jar majrur ini ada di awal kalimat, tetapi ketahuilah jar majrur selamanya tidak akan pernah bisa menjadi mubtada. Meskipun jar majrur itu berada di awal kalimat, tetapi dia selamanya tidak akan bisa menjadi mubtada. Yang bisa terjadi pada dia adalah khobar. Jadi lahu ini adalah khobar. Tetapi karena khobarnya ada pada awal kalimat, berbeda dengan struktur yang di atas dan di bawah ini, maka ada nama tambahan. Kalau yang ini kan mudarisun namanya khobar saja, kabilatun juga namanya khobar saja. Nah, sedangkan lahu dia memang khobar, namun karena khobarnya berada di awal kalimat, didahulukan, maka dalam istilah bahasa Arab, lahu ini namanya adalah khobar muqaddam. Muqaddam artinya didahulukan. Khobar muqaddam artinya adalah khobar yang didahulukan. Jadi kesimpulannya, kalau ada kalimat yang diawali oleh jar majrur, maka jar majrur inilah yang menjadi khobarnya. Dan karena khobar ini berada di awal kalimat, didahulukan, maka namanya adalah khobarun muqaddamun. Khobar muqaddam. Nah, terus bagaimana dengan madrasatun? Nah, baik. Sebagaimana setiap mubtada pasti ada khobar, maka khobar muqaddam juga pasti ada mubtadanya. Mana mubtadanya? Ya, kata sesudahnya. Jadi lahu madrasatun, lahu adalah khobar muqaddam, maka mana mubtadanya? Mubtadanya adalah madrasatun. Madrasatun adalah mubtada. Tetapi karena mubtadanya ini ada di akhir kalimat, maka sama dengan khobar, namanya ada tambahan. Biasanya kan kalau huwa mubtada saja, tetapi untuk madrasatun, karena madrasatun ini adalah mubtada yang berada di akhir sebuah kalimat, maka namanya bukan sekedar mubtada, tapi namanya adalah mubtadaun muakhkharun, atau biasa disebut dengan mubtada muakhkhar. Muakhkhar artinya yang diakhirkan. Mubtadaun muakhkharun artinya adalah mubtada yang diakhirkan. Kalau khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Kalau mubtada muakhkhar artinya adalah mubtada yang diakhirkan. Jadi kalau ada kalimat yang strukturnya diawali oleh jar majrur, maka jar majrur inilah khobarnya. Dan karena dia berada di awal kalimat, maka namanya adalah khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Lalu mana mubtadanya? Mubtadanya adalah kata yang datang sesudah jar majrur ini. Di sini contohnya adalah madrasatun. Tetapi karena madrasatun adalah mubtada yang berada di akhir sebuah kalimat, maka namanya adalah mubtada muakhkhar. Lahu khobar muqaddam, madrasatun mubtada muakhkhar. Contoh kalimat yang lain misalnya laka mazra'atun. Laka mazra'atun. Laka sebagai apa kedudukannya? Laka kedudukannya sebagai khobar muqaddam. Dan karena terbuat dari dua kata la dan ka, maka la namanya huruf jar dan ka namanya majrur. Laka mazra'atun, laka adalah khobar muqaddam yang terdiri dari jar dan majrur. La jarnya, ka majrurnya. Mazra'atun
kedudukannya sebagai mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Satu lagi contoh misalnya lahum baitun. Lahum kedudukannya sebagai apa? Lahum kedudukannya sebagai khabar muqaddam yang terdiri dari la harful jar, hum majrurnya, dan baitun kedudukannya sebagai mubtada muakhar. Ingat, kalau ada kalimat yang diawali oleh jar majrur, maka jar majrur itulah khobarnya. Dan karena dia berada di awal kalimat, maka namanya khobar muqaddam. Dan kata yang datang setelah jar majrur disebut dengan mubtada muakhar. Demikianlah struktur khusus untuk kalimat yang diawali oleh jar majrur. Namanya sama-sama khobar, sama-sama mubtada, cuma ada perbedaan. Kalau huwa madrasatun, kata yang pertama disebut dengan mubtada, kata yang kedua disebut dengan khobar. Tetapi kalau kalimatnya diawali oleh jar majrur, maka kata yang pertama disebut dengan khobar muqaddam dan kata yang kedua disebut dengan mubtada muakhar. Demikian ma'an najah.